71,7% penduduk Indonesia diprediksi akan melakukan mudik lebaran tahun ini. Sebagian besar diantaranya menggunakan jalur darat. Namun beberapa waktu terakhir bencana alam seperti banjir dan cuaca buruk melanda jalur Pantura, Jawa Tengah. Bagaimana persiapan jalur mudik dan antisipasi penumpukan kendaraan? Kita akan bahas bersama Dirjen Perhubungan Darat, Hendro Sugiarto. Pak Hendro, selamat malam. Selamat malam Mas Yusya. Pak Hendro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendro, kalau kita lihat sejumlah wilayah di Pantura, Jawa Tengah sedang dikepung banjir hingga melumpuhkan akses jalan utama. Bagaimana Kemenhub menangani dan juga melihat hal ini, melihat bahwa jumlah pemudik tahun ini memang diprediksi lebih tinggi daripada tahun sebelumnya? Langkah yang dilaksanakan adalah yang pertama koordinasi, itu sesuatu yang harus kita kerjakan. Kita koordinasi dengan kepolisian di daerah Jawa Tengah, dengan Balai Jalan di Jawa Tengah, dan menyiapkan rute-rute alternatif untuk menghindari jalur Semarang-Demak yang masih banjir. Jadi rutenya yang disiapkan ke Semarang-Demak itu bisa lewat Trengguli, Welan, Margoyoso, nanti ke Kudus, ke Pati. Apabila di Margoyoso macet, maka pengguna jalan dapat mengambil rute Margoyoso, Jepara, Keling, Tayu, ke Pati. Untuk dari arah barat juga dapat melintasi rute Semarang, Lingkar Demak, kemudian ambil jalur Demak, Godong, Kelambu, Kudus, dan selanjutnya jalur Lingkar Kudus ke Pati. Jadi Polda Jawa Tengah juga sudah menyiapkan, dan pemerintah daerah bersama-sama sudah menyiapkan rambu-rambu penunjuk jalan sehingga akan mempermudah pengguna jalan untuk melalui lajur-lajur atau jalan-jalan alternatif. Itu yang koordinasi yang sudah dikerjakan. Oke, Pak Hendro, berarti tadi Anda katakan bahwa jalur alternatif sudah dipersiapkan, tapi bagaimana dengan perbaikan jalan? Kita lihat memang terjadi banjir yang mungkin membutuhkan waktu sedikit lama begitu ya untuk bisa membuat jalannya berlubang ataupun rusak begitu. Bagaimana dengan persiapan perbaikan jalan, mengingat memang jalur Pantura ini menjadi salah satu jalur favoritnya warga untuk menuju Jawa Tengah dan juga Jawa Timur? Banyak jalur alternatif yang ke arah timur ya, apabila dia mudik ke Surabaya. Sekarang jalur-jalur arteri di tengah, jalur tol kan juga sudah disiapkan. Tapi apabila melewati jalur Pantura di Semarang ke arah Surabaya, apabila terjadi kerusakan, koordinasi dengan Balai Besar Jalan di Jawa Tengah untuk segera bisa menyelesaikan, memperbaiki jalur-jalur Pantura yang rusak akibat banjir. Tapi titik besarnya adalah sebelum pergerakan mudik atau sebelum tanggal 5 itu diupayakan semua jalur Pantura yang rusak akibat banjir itu diharapkan sudah bisa selesai. Dan itu sudah ada kesepakatan kami dengan Dirjen Bina Marga untuk menyelesaikan jalur-jalur yang rusak akibat banjir. Oke, baik, koordinasi sudah dilakukan, jalur alternatif sudah dipersiapkan, perbaikan jalan juga akan dilakukan maksimal sampai dengan tanggal 5 nanti, April begitu ya. Tapi sejauh ini dari data yang didapatkan, seberapa banyak kerusakan akibat banjir kemarin, Pak? Kami belum bisa mendata untuk berapa jumlah jalur yang rusak gitu ya. Tapi pada prinsipnya kami sudah pemerintah dalam hal ini Dirjen Bina Marga, kepolisian daerah di Jawa Tengah, Korlantas Polri sudah menyiapkan kesiapan sebaik-baiknya untuk kelancaran mudik masyarakat yang survei tahun ini mengalami peningkatan karena libur yang cukup panjang. Tapi pada pemerintah pasti dan menyiapkan rute jalan itu sebaik-baiknya. Oke, baik Pak Hendro, ini kan banyak juga masyarakat yang biasa mudik menggunakan bus ya. Kalau kita bicara soal bus, terutama bus mudik ini
identik dengan klakson telolet, bahkan kemarin sudah memakan korban jiwa. Apa antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali, Pak? Kami sudah membuat himbauan untuk klakson yang orang bilang telolet ya. Hmm. Karena dalam peraturan tentang klakson, peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 itu mengatur tentang desibel dari bunyi klakson. Untuk ritmenya tidak diatur, tapi kami mengimbau dan terus kami mengawasi untuk menggunakan klakson sesuai pada tempat dan fungsinya. Tidak semua apa namanya tempat yang tidak harus bunyi klakson dia akan membunyikan klakson. Kami itu terus mengawasi, kami mengawasi itu dan meminimalkan. Dan tentunya kami juga melakukan ramcek. Ramcek kami kerjakan mulai dari Palembang sampai ke Bungur Asih di Surabaya untuk ramcek bis. Dan Hmm. kami akan melihat tentang salah satunya adalah klakson. Jangan sampai klakson bis yang telolet itu mengambil anginnya dari rem. Itu sangat berbahaya. Pasti kami akan tertibkan dan dalam ramcek sudah salah satu poin yang masuk dalam ramcek itu adalah tentang klakson. Oke, baik. Memang kesigapan dari pengemudi dan juga bus dan juga kendaraan juga harus dicek semua agar tetap prima sepanjang perjalanan mudik nanti. Tapi kalau kita Ya. bicara soal mudik begitu ya, setiap mudik setiap tahunnya pasti terjadi antrian kendaraan juga berkilo-kilometer begitu, terutama di sekitar pelabuhan begitu. Apa antisipasinya agar kejadian serupa tidak kembali terulang di tahun ini, Pak? Untuk yang di penyeberangan, kita punya pengalaman eh, tahun kemarin kita sudah melakukan rekayasa yang sangat baik ya, dapat apresiasi yang bagus untuk penyeberangan. Tahun ini strategi untuk penyeberangan terutama di Merak Bakauheni, kami menyiapkan 3 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan pelabuhan bantuan di BPJ. Dan kami membagi tentang jenis-jenis kendaraan. Kendaraan-kendaraan penumpang itu melalui Merak, sepeda motor, dan beberapa jenis golongan 4 itu melalui Ciwandan. Golongan 8 dan 9 itu melalui pelabuhan BPJ di Bojanegara. Jadi itu ada pembagian dan pembagiannya itu langsung di tiket. Jadi ketika beli tiket melalui Verizi sesuai dengan golongannya, maka akan muncul di pelabuhan mana dia akan menyeberang. Jadi ini kita bagi dan kita juga membagi visi rasio di masing-masing pelabuhan. Paling maksimal kita 0,6, jangan sampai ke angka 8. Dan itu sudah diskenario-kan dan semua kapal sudah kami siapkan. Untuk di Merak kami siapkan 66 kapal. Kalau di pelabuhan Ciwandan 10 kapal, di pelabuhan Bojanegara 5 kapal. Itu yang dipersiapkan dan skenario-nya sama dengan tahun kemarin. Oke, Pak Hendro, ini Kemenhub kan juga berencana untuk melakukan pembatasan operasional angkutan barang di ruas tol. Bagaimana kebijakan ini akan dijalankan dan apa penegakan aturannya akan seperti apa nantinya? Ya, kami sudah mengeluarkan tentang SKB ya, pembatasan angkutan barang untuk kendaraan sumbu 3, gandengan, dan bagian sejenisnya, termasuk angkutan-angkutan tanah, tambang, dan sebagainya. Kami akan memperlakukan mulai tanggal 5 dan sampai tanggal 16. Kami juga akan menegakkan aturan ini dengan baik, dan kami juga sudah mensosialisasikan. Tentunya harapan kami juga para pengusaha itu mematuhi apa yang sudah kami keluarkan, karena
pada dasarnya mengeluarkan pembatasan angkutan barang itu adalah untuk memperlancar pergerakan masyarakat dalam melaksanakan mudik. Yang kedua juga menjaga keamanan keselamatan berlalu lintas di jalan. Itu yang sudah sudah kami siapkan, dan tentunya kerjasama yang baik antara kami dengan para pengusaha dan operator angkutan barang yang memang dalam aturan SKP itu ada pembatasan untuk dipatuhi. Selama itu menggunakan sumbu 2 diperbolehkan. Oke. Itu yang Baik. Berbagai persiapan sudah dilakukan. Ini harapannya memang mudik nanti bisa berjalan dengan lancar dan cuaca buruk yang terjadi tidak sampai memakan waktu cukup panjang hingga masa mudik nantinya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiarto. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.